Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin di channel Bincang Sana Sini. Kawan-kawanku sekalian, sudah seharus dan sepantasnya mungkin bagi seorang tokoh agama atau siapapun itu, apalagi misalkan seorang yang disebut-sebut sebagai kiai, ustadz atau sebagainya, sudah seharus dan sepantasnya memiliki sikap terbuka, inklusif, dan tidak eksklusif. Dalam kata-kata lain, seorang yang ditokohkan, apalagi misalkan di dalam masalah agama, sudah seharus dan sepantasnya dia memiliki sikap terbuka dan tidak fanatik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, salah satu ulama yang hidup pada abad ke-17, dia juga seorang yang ahli dalam bidang fikih, menulis satu buku yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Dalam juz pertamanya secara tegas Imam Ibnu Qayyim mengatakan, laisa al-muta'assibu minal ulama. Orang yang fanatik itu adalah bukan bagian dari ulama. Ciri khas seorang ilmuwan, ciri khas seorang akademisi, ciri khas seorang intelijensia, ciri khas seorang intelektual itu adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Apalagi kita misalkan di dalam terminologi agama ada yang namanya ulama. Ulama itu adalah kata plural, jamak dari kata alim. Artinya orang yang benar-benar berilmu. Nah, orang yang berilmu itu tidak boleh kemudian memiliki sikap fanatik. Seolah pendapat dia yang paling benar. Tidak boleh. Kata Ibnu Qayyim, laisa al-muta'assibu minal ulama. Bahwa orang yang fanatik itu dia bukan ulama. Oke, pertama. Lalu kenapa orang yang dikatakan sebagai tokoh agama atau intelektual, akademisi, kiai, ustadz atau apapun itu namanya, terserah teman-teman, itu tidak boleh fanatik? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya, wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, wa innama warrathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadin wafirin. Jadi ulama atau seorang intelektual akademisi itu adalah sebenarnya dia adalah pewaris para nabi, ahli warisnya para nabi. Dia yang mewarisi segala tindak tanduk dan apa yang terdapat di dalam diri nabi. Jadi manifestasi dari diri nabi itu adalah seorang tokoh agama atau ulama. Nah, nabi itu tidak pernah mewarisi apapun terkecuali ilmu. Jadi sudah seharus dan sepantasnya seorang ulama itu prioritasnya cuma satu. Apa? Ilmu. Tidak ada yang lain. Lah, sekarang kan pembahasannya atau masalahnya ilmu itu luas. Tidak kemudian pendapatku benar mutlak dan pendapatmu mutlak salah. Enggak, seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi ilmu itu luas. Saya tidak pernah mengetahui apakah benar pendapatku benar 100% di hadapan Allah atau pendapatmu salah 100% di hadapan Allah. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, karena kita tidak saling mengetahui pendapat siapa yang paling benar di hadapan Allah, karena Allah yang maha benar, maka sudah sepantas dan seharusnya masing-masing dari setiap orang itu saling menghargai di dalam berpendapat dan ketika terjadi perbedaan pendapat. Pendapatmu mungkin salah, tapi juga mungkin benar. Pendapatku mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Begitu sikapnya seorang ulama itu. Sikapnya seorang akademisi, sikapnya seorang akademis. Tidak boleh kemudian saya memutlakan pendapat saya salah, benar. Pendapatmu mutlak salah, tidak. Kalau kau memutlakan dirimu benar, itu apa bedanya dengan setan? Apa bedanya dengan iblis dan pendapatmu salah? Apalagi misalkan kalau pendapatnya hanya mengacu kepada satu kelompok tertentu. Karena saya orang NU, maka saya beranggapan selain NU semuanya salah. Yang benar hanyalah NU. Enggak begitu. Atau misalkan saya Muhammadiyah. Muhammadiyah yang paling benar secara mutlak, yang lainnya salah. Enggak begitu. Yang tahlilan itu benar mutlak 100%, yang enggak tahlilan salah. Atau ada yang enggak tahlilan benar 100%, yang tahlilan bid'ah. Enggak begitu. Masing-masing dari kita memiliki sikap yang berbeda, memiliki pengetahuan yang berbeda, memiliki wawasan yang berbeda.
Nah, kita kan nggak tahu sebenarnya pendapat siapa yang benar, mana praktik mana yang benar. Yang benar itu di hadapan Allah itu Muhammadiyah atau NU sih? Enggak, misalkan begini, saya misalkan orang NU ya, saya berkendangan, wah NU benar 100%, yang enggak NU salah 100%. Yang Muhammadiyah salah 100%, yang NU benar 100%. Misalkan saya Muhammadiyah, saya NU misalkan begitu. Nah, enggak begitu caranya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui pendapat mana yang benar dan kelompok mana yang paling benar. Teman-teman sekalian, ada seorang sejarawan tokoh bernama Abu Zahra. Ini seorang sejarawan muslim. Dia nulis buku judulnya Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Di pengantar bukunya dia menulis dan mengutip apa yang disampaikan oleh Plato. Plato itu hidup ya sekitar sampai abad 7 sebelum Masehi. Muridnya Sokrates dan muridnya Aristoteles. Dia mengatakan begini, tidak setiap kesalahan itu mutlak salah 100% dan juga kebenaran itu tidak mutlak benar secara 100%. Sesuatu yang benar boleh jadi salah jika dilihat dari sudut pandang yang lain. Kebenaran itu boleh saja benar jika dilihat dari sudut pandang yang lain. Jadi kebenaran itu tidak selamanya benar jika dilihat dari sudut pandang yang lain. Begitu juga kesalahan, tidak selamanya kesalahan ini salah jika dilihat dari sudut pandang yang lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ilmu itu luas, kebenaran itu sebenarnya relatif. Dan kita tidak mengetahui siapa dan pendapat mana dan kelompok siapa yang paling benar. Tidak boleh kemudian satu sama lain saling menyerang, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling memusyrikan. Kenapa? Karena masing-masing dari kita tidak mengetahui mana kelompok yang paling benar, mana kelompok yang paling salah, mana kelompok yang tersesat, mana kelompok yang kafir. Oleh karena itu rumusnya cuma satu. Apa? Inklusif. Punya sikap yang terbuka, memberikan ruang terhadap orang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Inklusif itu artinya memberikan ruang untuk orang lain di dalam diri kita, bahwa pendapat dia kemungkinan benar. Dan sebaliknya kita juga harus punya sikap yang legowo ketika misalkan pendapat kita tidak dibenarkan atau disalahkan oleh orang lain. Namun sikap kita harus lebih dewasa. Artinya meskipun pendapat kita menurut kita paling benar, baik dari tataran teori maupun dari argumentasi, dalil nakli, dalil akli, tapi belum tentu dilihat dari sudut pandang yang lain oleh orang lain itu benar. Itu sikap dari seorang ulama. Ulama, tokoh agama, seorang intelektual, seorang intelijensia, seorang akademisi, sikap yang pertama yang harus dia pegang adalah sikap terbuka dan tidak fanatik. Dia memberikan ruang terhadap orang lain, dia menghargai pendapat orang lain, dia tidak memutlakkan pendapatnya sendiri, dia tidak mensalahkan secara mutlak pendapat orang lain. Tapi dia saling menghargai. Boleh jadi apa yang saya katakan salah dan boleh jadi apa yang mereka katakan itu benar. Seperti itu prinsip dari seorang intelektual atau seorang ulama. Laisa al-muta'assibu minal ulama. Orang yang fanatik dia bukan seorang ulama. Oke teman-teman sekalian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.